Berdoa. Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah Sang Kerahiman sendiri. Aku membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini ke rumah hatimu yang Maha Rahim. Dalam api kasih-Mu yang paling tinggi ini, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini, yang seperti mayat ini, yang dipenuhi dengan kejicikan ini, dapat dihidupkan kembali. Oh Yesus yang Maha Rahim, tunjukkanlah kerahiman-Mu yang Maha Kuasa, dan tariklah mereka ke dalam nyala kasih-Mu. Limpahkanlah atas mereka karunia kasih yang kudus, karena bagi kuasa-Mu tidak ada hal yang mustahil. Api dan es tak dapat berpadu. Yang hati yang meleleh. Tetapi berkat kerahiman-Mu, oh Allah, Engkau dapat memulihkan dalam diri semua orang apa saja yang sudah hilang. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu pada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang bagaimanapun sudah direngkuh dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Bapa kerahiman, berkat sengsara putra-Mu yang pedih, dan berkat sakratul mautnya selama 3 hari, selama 3 jam di kayu salib, aku mohon kepadamu, biarlah mereka pun memuliakan lubuk kerahiman-Mu. Amin. Dipersilakan Romo John. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya sekali lagi hadir di novena hari yang terakhir, dan pada saat ini kita akan melihat atau merenung bersama tentang tipe kehidupan kita dalam hidup menggereja sebagai pengikut Kristus. Ya, boleh dikatakan ada yang begitu rajin, ada yang begitu pasif, ada juga yang ya tidak rajin, tidak pasif, pokoknya enggak jelas. Ya. Dan itu adalah satu fenomena yang ada di dalam kehidupan menggereja. Kalau sebelum pandemi itu kita kenal satu istilah orang Katolik, Natal dan Paskah. Napas. Artinya bahwa dalam 1 tahun itu dia hanya muncul di gereja 2 kali. Pada hari Natal, gereja penuh. Pada hari Paskah, gereja penuh. Setelah itu menunggu lagi sampai dan Natal Paskah. Fenomena ini juga terjadi terutama dalam masa pandemi ini. Mulanya dalam masa pandemi orang berpikir bahwa atau orang protes ya tentang kenapa harus misa online, kenapa pelayanan-pelayanan itu jadi online seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah, halo, bisa dengar suara? Bisa ya? Iya, Oke. Bisa. Ya, jadi yang terjadi adalah saat ini orang malah sudah mulai lebih lebih senang dengan misa online. Dan satu hal yang akan dilakukan adalah setelah masa pandemi harus ada sebuah penyegaran atau katekesi umat untuk bisa memanggil kembali mereka masuk kembali ke gereja.
Jadi itu adalah situasi kita, ya. Kalau orang-orang tertentu, ya, itu juga tidak punya perasaan bersalah, ya. Kalau hanya Natal dan Paskah pergi gereja, ya nggak apa-apa, ya. Bagi mereka seperti itu. Ada juga yang tidak aktif sama sekali dalam hidup menggereja, punya kartu keluarga Katolik, tapi dalam kegiatan di lingkungan, di KBG, enggak pernah muncul. Tunggu sampai meninggal dunia, main tuntut, pokoknya Romo harus misa, marah-marah sama ketua lingkungan, marah-marah sama ketua wilayah. Ya, selama masih hidup, tidak aktif, tapi begitu meninggal dunia, tuntutannya 1001 tuntutan. Atau dalam hal kategorial, ya, di Legio Maria, di PDKK, di kelompok kategorial yang lain, ya, kelompok kerahiman ilahi seperti ini, ya, ada yang sangat aktif, ada yang jadi pendengar yang aktif, ya. Ketika diundang untuk melakukan sesuatu, ketua kerahiman ilahi sampai kehabisan berapa pulsa pun, ya, orang itu tidak akan mau berpikir untuk bisa aktif. Nah, ini adalah fenomena-fenomena tertentu yang kita alami dalam hidup menggereja. Jadi kalau kita omong tentang tipe orang Katolik, ya ada orang Katolik yang memang sangat aktif, ada yang pasif, ada yang tidak jelas, tidak aktif, tidak pasif, sama aja orang seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bersama dalam masa pandemi ini, kita semua merasakan kemudahan kok. Tapi juga ada kesulitan. Kita bisa mengetahui pada saat yang sama seberapa besar kualitas iman Kristiani yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah orang itu setia kepada gereja dan hidup sebagai orang Katolik yang baik? Nah, itu yang kadang-kadang kita bisa tanya, ya. Dan kita bisa lihat sendiri, apakah orang itu dalam masa pandemi meskipun tidak ke gereja, tapi dia bisa aktif ke gereja atau bisa aktif mengikuti acara-acara online dengan penuh persiapan. Kita bisa lihat bahwa ada orang yang mengaku diri ikut misa online, tapi sebetulnya dia tidak ikut misa online. Dia menonton YouTube tentang misa. Kenapa? Kalau dia ikut misa online, dia punya altar dong, lilinnya harus menyala, pakaiannya sopan, dan meskipun itu secara online, kalau pastor di sana mengatakan Tuhan sertamu, dia juga akan menjawab dan sertamu juga. Tapi kalau diam dan berpakaian yang biasa-biasa saja, seperti tidak ke gereja, itu namanya menonton YouTube tentang misa. Atau katanya ikut misa online, tapi sambil tiduran. Sampai akhirnya HP-nya di tempat lain, ya kepalanya ditaruh di tempat yang lain. Dia bangun, misa sudah selesai. Ya, itulah hal-hal yang terjadi di dalam masa pandemi ini. Jadi dengan melihat gambaran ya, yang saya gambarkan di atas tentang masa sebelum pandemi dan masa pandemi ini, ada orang Katolik tipe Natal dan Paskah. Kemudian dalam masa pandemi, kalau kegiatan kegerejaan, ya orang mengatakan dia sedang mengikuti kegiatan, padahal sebetulnya tidak sama sekali ya dengan misa online yang tadi saya kasih contoh. Nah, hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal ini adalah pengalaman keseharian mungkin kita sendiri, mungkin ibu bapak, oma dan opa yang hadir dalam doa bersama ini. Juga salah satu yang selama ini mungkin ikut misa online dengan cara tidur-tiduran, atau ya bangun pagi belum cuci muka sudah langsung ikut misa online karena jam 5.30 atau apa ya. Jadi terjadi seperti itu. Ya. Nah, hal yang kita alami saat ini bukan hal yang baru. Sebetulnya pada zaman dahulu itu juga sudah terjadi. Kalau kita membaca kitab Wahyu, di sana ada gambaran dari sebuah komunitas gereja yang benar-benar membuat kita belajar banyak. Kalau kita membaca kitab Wahyu, ada kota terkenal namanya Laodikia.
Kota Laodikia itu adalah sebuah kota yang terkenal sebagai pusat bisnis, ya, dan tentu banyak orang pergi ke sana. Sama juga pada zaman Yesus, misalnya Galilea. Danau Galilea adalah tempat yang ramai sebagai pusat perniagaan, ya, atau Yeriko misalnya juga termasuk kota perniagaan sebelum orang pergi ke Yerusalem untuk berziarah dan lain sebagainya. Demikian juga yang terjadi dengan kota Laodikia. Kota itu sangat hidup. Begitu banyak orang yang tinggal di sana. Yang menjadi masalah adalah air. Mereka tidak punya air. Maka mereka harus mendatangkan air dari tempat yang jauh. Dan karena itu, ya, air dingin atau juga air panas itu mereka butuhkan. Tapi bukan dari tempat mereka, dari Laodikia sendiri, tapi dari luar kota itu. Dan karena itu, ya, kalau kita membaca kitab Wahyu, di sana ada gambaran untuk memberikan perumpamaan tentang pertumbuhan orang-orang saat itu, jemaat saat itu, yang memang mirip dengan air panas dan air dingin. Pertumbuhan iman mereka dengan menerima pewartaan dari para rasul ternyata tidak sebaik, ya, seindah yang diharapkan oleh Yohanes terutama, ya, dalam kitab Wahyu ini. Karena itu, ya, orang-orang di Laodikia itu mereka dianggap orang-orang yang hidupnya seperti air, tidak panas, tidak dingin. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang tidak panas, tidak dingin. Itulah yang disebut dengan suam-suam kuku. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 15, di sana dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, orang-orang yang tadi saya gambarkan di atas tentang masa pandemi, Katolik Natal dan Pasca, orang yang dalam masa pandemi dengan semangat untuk menggereja yang menggebu-gebu secara online, ada yang tidak mau aktif sama sekali. Sebetulnya situasi ini sangat cocok, ya, sangat cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam atau penulis Wahyu ini kepada kita semua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Maka nasihatnya adalah apa? Alangkah baiknya jika engkau itu dingin atau panas. Maka masa pandemi yang kita alami sebelumnya sudah menunjukkan tipe orang Katolik yang panas, yang dingin, dan yang suam-suam kuku juga tetap ada. Artinya ada orang Katolik yang tidak panas, juga tidak juga dingin, ya, tidak panas dan tidak dingin. Nah, orang seperti ini kelihatan kompromistis. Padahal sebetulnya dalam kehidupan rohani tidak bisa seperti itu. Kalau mau panas ya panas saja. Kalau mau dingin ya dingin. Jangan tidak panas, tidak dingin. Itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini sebagai orang beriman, orang mengaku diri sebagai orang beriman, tapi dia itu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Maka menjadi orang Katolik harus jelas jati diri kita. Jadilah orang Katolik yang kalau mau panas ya panas. Jadilah orang Katolik yang dingin ya dingin. Bukan tidak dingin, tidak panas. Bukan suam-suam kuku. Ya. Maka kalau kita membaca dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 16, itu sangat keras teguran dari Tuhan. Alangkah baiknya jika engkau panas atau dingin. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau keluar dari mulut. Ini betul-betul menjadi perkataan yang cukup keras kepada orang-orang tipe suam-suam kuku ini. Nah, ini Bapak Saudara sekalian, Oba dan Oma-oma yang saya kasih, bagaimana kita bisa membedakan orang-orang Katolik yang panas atau dingin, atau yang suam-suam kuku? Orang Katolik yang panas adalah orang Katolik yang hidup layak di hadirat Tuhan dan juga di hadapan sama. Ia mengasihi Tuhan dengan totalitas hidupnya.
bersemangat tinggi dalam melayani Tuhan dan sesama, mempraktikkan kebajikan-kebajikan Kristiani, selalu siap untuk berbuat baik bagi orang-orang yang lain. Nah, saya yakin bahwa opa-opa dan oma-oma, ibu bapak saudara sekalian yang hadir dalam novena hari terakhir ini, pastilah orang Katolik yang panas. Berharap demikian. Dalam arti apa? Dan ini kita tidak bisa pungkiri, saya yakin selama masa pandemi, ibu bapak saudara sekalian, oma-oma dan opa-opa kalian sudah mempraktikkan yang namanya sharing is caring. Berbagi itu sebagai tanda kepedulian. Itu pasti sudah dilakukan. Apalagi umat dari Santa Maria. Pasti, ya. Dan ini semangat yang bagus sekali. Semangat dari Tuhan sendiri. Kalau yang namanya pelayanan, itu melayani tanpa pamrih. Melayani dengan betul-betul atau melayani sungguh-sungguh ya sebagai pelayan. Yang namanya berbuat baik, itu tidak ada saya bisa berbuat baik asal, dan saya yakin semua yang hadir di sini pasti melakukan itu. Itu baru orang Katolik, anggota kerahiman yang panas. Lalu bisa juga kita menemukan orang Katolik yang dingin. Yang dingin adalah mereka yang ya, hanya bangga sebagai orang yang dibaptis secara Katolik, tapi hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Orang itu hanya bisa berbangga, tapi prinsipnya adalah asal-asal saja saya beriman, kan saya sudah dibaptis. Ya. Kita bisa mengamati orang tipe ini dalam hidup kita setiap hari. Perhatikan saja, tadi saya juga sudah singgung, warga di lingkungan kita, atau dalam kelompok kategorial. Orang-orang seperti itu, ya tidak aktif. Tapi memang dia menunjukkan kejelasan bahwa dia memang tidak mau aktif, seperti itu. Ya. Tetapi terlepas dari kedua tipe panas atau dingin, ya, kita juga bisa menemukan tipe yang sedang kita renungkan ini, tipe suam-suam kuku, tipe tidak panas dan tidak dingin. Bisa dibayangkan, kalau seandainya di dalam sebuah keluarga, orang tua itu memiliki sikap iman suam-suam kuku. Waduh, kita bayangkan bagaimana anak-anak yang ada di situ. Akan kita hasilkan sebuah generasi yang juga generasi Katolik yang suam-suam kuku. Dan ini menjadi jalan untuk mematikan gereja. Sekali lagi, ini bisa mematikan gereja. Kenapa? Karena orang tidak aktif lagi. Orang merasa ya, itu bukan, that is not my business, itu bukan urusan saya. Mau matikah, hidupkah, terserah aja. Seperti itu ya. Jadi, kenapa? Karena memang orang tua, misalnya, itu orang tua yang suam-suam kuku dalam hal beriman. Maka ini butuh keberanian. Keberanian dari kita semua. Keberanian untuk bisa memikul salib, keberanian untuk bisa mengikuti Yesus dari dekat, keberanian untuk bisa berani memberikan koreksi kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita yang punya sikap iman yang suam-suam kuku seperti ini. Maka sesungguhnya kita itu membutuhkan yang namanya kerahiman dari Allah. Kita dalam hari terakhir dalam novena kerahiman. Kita membutuhkan kerahiman Allah. Paus Fransiskus dalam Bola Misericordias Vultus, dia mengatakan, Yesus Kristus itu menunjukkan wajah kerahiman Allah. Karena itu, kalau kita mau keluar dari penjara suam-suam kuku ini, ya, kita harus berusaha untuk silakan kembali kepada Yesus. Mari kita sadar diri untuk kembali kepada Yesus. Itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kita. Mari kita coba untuk mengenal yang lebih dalam lagi Yesus dalam kitab suci. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan pendampingan kepada para baptisan baru, misalnya, atau kepada anak-anak remaja dan orang-orang muda, untuk tidak beriman suam-suam kuku, tapi bersemangat tinggi dalam hidup beriman. Sesungguhnya Allah kita adalah kerahiman, yang menunjukkan kerahimannya yang berlimpah kepada kita. Dengan berada dalam kerahimannya, kita pun dapat terlibat aktif untuk menyelamatkan saudara dan saudari kita yang beriman suam-suam kuku ini. Kerahiman Allah nyata
dalam bangun kesadaran kepada Allah yang lain melalui perbuatan-perbuatan nyata. Ibu Bapak Saudara sekalian, Allah yang Maha Rahim selalu memberkati kita semua. Amin.